Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadilah dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 2013017. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Quran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdullah Anik Nawawi. Di sini saya akan menjelaskan 5 macam gharib Quran. Jenis bacaan gharib Quran yang pertama yaitu adalah imalah. Imalah artinya memiringkan atau condong. Sedangkan menurut istilah, imalah artinya memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Bacaan imalah hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Hud ayat 41. Pada pertengahan ayat tersebut, terdapat lafaz majroha yang dibaca menjadi majreha. Bunyi ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jenis bacaan gharib yang kedua adalah ismam. Cara membaca bacaan ismam adalah dengan cara mencampurkan bacaan domah dengan gerakan mulut yang dimajukan seperti saat mengucapkan huruf U. Bacaan ismam ini ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada surah Yusuf ayat 11. Di dalamnya terdapat lafaz la ta'manna. Namun karena lafaz aslinya adalah la ta'manuna, maka lafaz nu tidak perlu dibaca, tapi disyaratkan dengan memajukan mulut. Bunyi bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Jenis bacaan gharib yang ketiga yaitu adalah saktah. Saktah artinya diam atau tidak bergerak. Sedangkan menurut istilah, saktah adalah berhenti sejenak sebelum membaca bacaan berikutnya. Namun ketika berhenti tidak boleh mengambil nafas selama 2-4 harkat. Terdapat 4 ayat lafaz saktah dalam Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Kahfi di akhir ayat pertama, yang kedua surat Yasin ayat 52, yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27, dan yang keempat surat Al-Mutaffifin ayat 14. Pada surat Al-Kahfi di akhir ayat pertama terdapat lafaz iwaja yang kemudian disambung oleh ayat berikutnya. Setelah membaca bacaan di akhir ayat pertama pada surat Al-Kahfi, kita perlu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dan langsung melanjutkan ke ayat kedua. Pada surat Yasin ayat 52 di pertengahan lafaz qadina hada, di antara lafaz qadina dan hada kita perlu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kemudian melanjutkan bacaannya. Tata cara membaca ini berlaku juga untuk 2 ayat lainnya yang terdapat bacaan saktah di dalamnya. Bunyi dari 4 ayat tersebut seperti ini. Dalam surah Al-Kahfi ayat pertama, di akhir ayat pertama yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kemudian
Langsung dilanjutkan dengan ayat kedua. Surah yang berikutnya yaitu surah Yasin ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Kemudian surah Al-Qiyamah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Dan yang terakhir dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jenis bacaan qorib yang keempat adalah tahsil. Tahsil artinya kemudahan atau keringanan. Bacaan tahsil ini bisa dilihat dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 44. Pada pertengahan ayat terdapat lafaz a'ajamiyan. Karena adanya dua hamzah kota yang berurutan dalam satu bacaan, maka hal itu menyulitkan orang Arab dalam membacanya. Maka dari itu bacaan tersebut ditahsilkan dengan menyambungkan dua hamzah kota sehingga bacaannya menjadi a'jamiyun. Bunyi ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladina amanu hudaw wa shifaa walladina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul azim. Jenis bacaan qorib yang kelima atau yang terakhir adalah naql. Naql artinya memindah, sedangkan menurut istilah naql artinya memindahkan harkat ke huruf sebelumnya. Dalam Al-Quran hanya ada satu bacaan naql, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 11. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat dua hamzah yang tidak dibaca atau diwasalkan, yaitu hamzah al-ta'rif dan hamzah ismu yang mengapit lam. Kedua hamzah wasal tersebut tidak dibaca ketika disambungkan dengan lafaz sebelumnya, sehingga bacaannya bukan bi'sal ismu, tetapi menjadi bi'salismu. Bunyi bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Cukup sekian, berikut adalah penjelasan mengenai qorib Quran dan contoh ayatnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.